Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan terkait materi statistik hukum, materi statistik hukum yang mana keilmuan ini atau mata kuliah ini kemudian salah satu unsur penting dalam bagian dari metode penelitian hukum. Fungsinya adalah nanti ketika melakukan penelitian hukum atau tugas akhir atau segala macam, maka statistik menjadi bagian terpenting dalam proses itu. Nah, jadi di pendahuluan saya akan memaparkan setidaknya ada 3 hal yang perlu didefinisikan, yaitu yang pertama statistik, yang kedua statistika, yang ketiga statistik hukum. Jadi ada 3 hal, kemudian yang satu sama lain memiliki kesamaan berkaitan tetapi ada perbedaan. Itu yang perlu saya jelaskan terkait dengan statistika dan statistik hukum. Sekali lagi, keilmuan maksudnya adalah statistik akan berguna ketika kita melaksanakan sebuah penelitian. Nah, apa itu statistik? Statistik secara yuridis pengertiannya adalah yaitu data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis. 4 hal ini harus kita garis bawahi, yaitu yang pertama pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis. Jadi dalam sebuah penelitian, data itu harus dikumpulkan dulu, diolah, disajikan, baru dianalisis. Itu pun nanti akan menjadi proses di sebuah penelitian hukum termasuk tugas akhir. Serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dan penyelenggaraan statistik. Sedangkan data adalah informasi yang berupa angka tentang karakteristik atau ciri-ciri khusus suatu populasi. Nah, populasi nanti kita jelaskan apa itu. Jadi data itu informasi berupa angka. Nah, jadi data kita sering lihat berbagai sumber, misalkan data pasti jatuhnya ke angka. Data yang kami peroleh, maka larinya adalah selalu ke angka atau numerik gitu ya. Jadi misalkan data kecelakaan tahun ini berapa persen, nah itu kemudian sudah sebuah data. Nah, jadi data juga unsur terpenting dalam sebuah karya ilmiah yang menunjukkan bahwa itu sebuah fakta dan kemudian dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, statistik artinya adalah hampir sama ini. Yang pertama catatan angka-angka atau perangkaan. Kemudian yang kedua data yang berupa angka yang dikumpulkan, ditabulasi, digolong-golongkan sehingga dapat memberi informasi yang berarti mengenai suatu masalah atau gejala. Jadi informasi yang berarti artinya informasi itu valid, dapat dipertanggungjawabkan. Nah, itulah kemudian yang disebut dengan statistik. Mungkin sampai situ pengertian statistik bisa dipahami ya. Oke. Lanjut. Sedangkan menurut Sujana, statistik adalah kumpulan angka-angka yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu persoalan, biasanya disusun dalam tabel atau daftar, sering disertai diagram atau grafik dan keterangan-keterangan lain seperlunya. Jadi yang kembali menurut tokoh ini, dalam hal ini Sujana, statistik itu erat kaitannya dengan angka. Lagi-lagi angka. Kemudian biasanya ditabulasi, di daftar, diagram atau grafik. Grafik itu kemudian kalau kita lihat nanti contohnya ada ya setelah ini. Nah, kemudian dengan demikian statistik berarti ada data yang berupa angka disebut dengan data kuantitatif.
Ini yang harus kita pahami. Data yang disebut berupa angka sering disebut kuantitatif. Jadi ada kuantitatif, ada kualitatif. Kualitatif biasanya berbentuk deskripsi, sedangkan kuantitatif berbentuk angka atau bilangan. Oke, kita memasuki statistika. Cuma beda A di ujungnya, tapi ada sedikit perbedaan. Istilah statistika berbeda dengan statistik. Statistika merupakan bagian dari metode dan teknik penelitian. Nah, beda dengan statistik tadi ya. Jadi statistika merupakan bagian dari metode dan teknik penelitian ilmiah. Nah, statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi dan mempresentasikan data. Nah, kalau tadi adalah statistik bentuknya mengolah, mengumpulkan, mengolah, sedangkan statistika ini bagaimana caranya. Nah, bagaimana caranya itu disebut dengan statistika, ya. Nah, menurut Kamus Bahasa Indonesia, statistika berarti ilmu tentang cara mengumpulkan. Nah, kembali cara mengumpulkan, menabulasi, menggolong-golongkan, menganalisis, dan mencari keterangan yang berarti dari data yang berupa angka. Jadi adalah cara ya, bagaimana cara atau tentang cara, kemudian menabulasi dan segala macam. Yang kedua, pengetahuan yang berhubungan dengan pengumpulan data, penyelidikan, dan kesimpulannya berdasarkan bukti berupa catatan, bilangan, angka-angka. Jadi statistik dan statistika itu berbeda ya. Oke, dapat dipahami. Kita lanjut ke statistik hukum. Baik, statistik biasanya hadir di berbagai keilmuan, ya, di berbagai keilmuan. Jadi statistik pendidikan, yang umum statistik pendidikan bagi yang mungkin pernah di dunia keguruan ya, ada statistik pendidikan itu. Nah, statistik hukum juga ada. Jadi kalau kita definisikan hukum itu juga perlu ada statistik, perlu untuk mendukung kemudian kajian-kajian atau penelitian-penelitian sebagai penguat data seperti itu. Nah, hukum sering kemudian dalam hal ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia lagi, hukum yaitu peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, atau undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Selanjutnya patokan ya, atau kaidah atau ketentuan mengenai peristiwa alam dan sebagainya yang tertentu, atau keputusan pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim di pengadilan atau bisa disebut vonis, itu hukum. Nah, sebenarnya hukum tidak diartikan sebatas itu saja. Oleh karena itu hukum terdiri dari beberapa aspek dan komponen atau unsur seperti yang pernah Sunaryati Hartono kemukakan dalam bukunya. Jadi apabila kita di Indonesia ini ya, di tulisan beliau, apabila kita di Indonesia berbicara tentang hukum, maka pikiran kita akan langsung menuju kepada undang-undang, perundang-undangan atau peraturan tertulis lainnya. Padahal sebenarnya hukum itu mempunyai begitu banyak aspek dan terdiri dari jauh lebih banyak komponen atau unsur yang lain. Seperti misalnya filsafat hukum, sumber hukum, kaidah hukum, jurisprudensi, hukum kebiasaan atau adat, penegakan hukum, pelayanan hukum, profesi hukum, lembaga hukum, peranata hukum, prosedur dan mekanisme hukum, hukum acara, pendidikan hukum, perilaku hukum masyarakat maupun pejabat hukum atau perilaku profesi hukum, kesadaran hukum juga dan sebagainya. Nah, semua itulah yang membangun sistem hukum, yaitu hubungan dan kaitannya mempengaruhi satu sama lain antara berbagai komponen atau unsur yang kita sebutkan tadi. Ya. Nah, sedangkan ini menurut Sarjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka yang lebih mengedepankan pandangan-pandangannya sebagai berikut. Jadi ada 9 poin ini yang dikemukakan oleh Sarjono Soekanto dan Purnadi. Di hukum sebagai ilmu pengetahuan, hukum sebagai disiplin, hukum sebagai kaidah, hukum sebagai tata hukum, hukum sebagai petugas, hukum sebagai keputusan penguasa, hukum sebagai proses pemerintahan, hukum sebagai sikap tindakan yang
ajak atau memberi kelakuan yang teratur, mengatur kelakuan seperti itu ya. Kemudian hukum sebagai jalinan nilai-nilai atau norma nilai-nilai itu yang dikemukakan oleh banyak sekali pakar yang mengertikan hukum. Jadi pengertian hukum sebagaimana kita bahas tadi tentu saja sangat berbeda dengan pengertian undang-undang maupun peraturan perundang-undangan. Jangan kemudian kita mengertikan hukum hanya sebatas undang-undang ya. Jadi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama presiden, itu undang-undang. Tapi kalau kemudian hukum itu berbeda, itu cakupannya sangat luas. Jadi apabila pengertian statistika dan pengertian hukum digabungkan, statistik dengan hukum digabungkan menjadi satu pengertian, menjadi yang maksud yaitu adalah ilmu yang berkenaan dengan data hukum yang berupa angka. Data hukum yang berupa angka. Baik, kita lanjut. Statistika hukum sebagai sebuah keilmuan. Jadi menurut Jujun S. Surya Sumantri, filsafat ilmu merupakan bagian dari epistemologi atau filsafat pengetahuan yang secara spesifik mengkaji hakikat ilmu. Ilmu merupakan cabang pengetahuan yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Meskipun secara metodologis ilmu tidak membedakan antara ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial. Namun karena permasalahan-permasalahan teknis yang bersifat khas, maka filsafat ilmu ini sering sebagai menjadi filsafat ilmu-ilmu alam dan filsafat ilmu-ilmu sosial. Pembagian ini lebih merupakan pembatasan masing-masing bidang yang ditelaah, yakni ilmu-ilmu alam atau ilmu-ilmu sosial, dan tidak mencirikan cabang filsafat yang bersifat otonom. Ilmu memang berbeda dari pengetahuan secara filsafat ya. Jadi statistik hukum ini kemudian menjadi sebuah cabang ilmu sosial atau humaniora. Kalau hukumnya kemudian ya. Nah, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan sebentar sebelum itu, objek apa yang ditelaah ilmu? Ini pertanyaan ya. Objek apa yang ditelaah ilmu? Bagaimana wujud yang hakiki dari objek tersebut? Bagaimana hubungan antara objek? Itu pertanyaan-pertanyaan yang kemudian lahir tentang ilmu tadi. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan kelompok pertanyaan yang pertama disebutkan landasan ontologis. Tadi yang contohnya itu adalah objek apa yang ditelaah ilmu, bagaimana wujud yang hakiki dari objek tersebut, kemudian bagaimana hubungan antara objek tadi dengan daya tangkap manusia. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya ontologis. Ya, yang kedua, epistemologis contohnya adalah pertanyaannya bagaimana proses. Nah, bagaimana proses yang memungkinkan ditimbanya pengetahuan yang berupa ilmu, atau bagaimana prosedurnya? Hal apa yang harus diperhatikan agar kita mendapat pengetahuan yang benar? Apa yang disebut kebenaran itu? Nah, dan seterusnya. Itu adalah contoh epistemologis. Dan kemudian ada yang ketiga yaitu aksiologis. Untuk apa? Nah, jadi untuk apa? Kalau pertama tadi apa, kemudian bagaimana, ini untuk apa? Pengetahuan yang berupa ilmu yang digunakan. Nah, itu contoh kemudian meminjam konsep Jujun S. Surya Sumantri tersebut, maka statistika hukum juga dapat disebut sebagai ilmu pengetahuan, dan karena itu memenuhi syarat untuk dijadikan mata kuliah dalam hal yang berdiri sendiri disebut demikian, karena statistik hukum jelas objek ontologisnya, jelas landasannya, jelas aksiologisnya. Kita masuk ke jenis-jenis statistik hukum ya. Nah, jadi jenis-jenis statistik hukum ini yang pertama ada 3 ya jenis-jenisnya. Yang pertama berdasarkan fase atau tujuan analisisnya. Statistika dapat dibedakan dalam 2 bidang masalah, yaitu pertama statistik deskriptif statistik, yaitu bidang ilmu pengetahuan statistik yang mempelajari tata cara penyusunan dan penyajian data yang dikumpulkan dalam suatu penelitian. Kedua, statistik induktif ya, deskriptif dan induktif, atau statistik inferensial atau yang matematik, yaitu bidang ilmu pengetahuan statistika yang mempelajari tata cara penarikan kesimpulan-kesimpulan mengenai
keseluruhan populasi berdasarkan data yang ada dalam suatu bagian dari populasi tersebut. Nah, sedangkan yang kedua berdasarkan orientasi pembahasannya. Jadi statistika dapat dibedakan atas statistika matematika dan statistika terapan. Mathematical statistik adalah statistika teoritik lebih berorientasi kepada pemahaman model, penurunan konsep dan rumus-rumus dalam analisis regresi matematis teoritis. Misalnya model dan penurunan rumus-rumus dalam analisis regresi statistik, uji kemiringan, ketajaman, ekspektasi, estimasi dan lain-lain. Sedangkan statistik terapan atau applied statistik lebih berorientasi kepada pemahaman konsep dan teknik-teknik serta penggunaan atau terapannya dalam berbagai bidang, misalnya statistika sosial. Yang ketiga, berdasarkan jumlah variabel. Nah, ini jenis statistik ya, ada 3 tadi. Ada yang berdasarkan fase, berdasarkan orientasi, dan yang ketiga ada berdasarkan variabel. Nah, konsep statistika. Apa konsep statistika? Itu terdiri dari beberapa data. Data tadi sudah saya jelaskan. Nah, populasi. Jadi populasi ini adalah keseluruhan unit yang menjadi objek kegiatan statistik, baik yang berupa instansi pemerintah, lembaga, organisasi, orang, benda maupun objek lainnya. Jadi kalau kita melakukan penelitian misalkan di instansi pemerintah, maka yang disebut populasi itu adalah instansi pemerintah itu ya. Kalau sampel, nah sampel adalah bagian unit populasi. Jadi kita meneliti instansi pemerintah, tapi ada unit-unitnya, itu adalah sampel. Sampel yang kita ambil misalkan kita meneliti sebuah kementerian agama, tapi kita meneliti kemudian hanya di bidang hukumnya, di bidang biro hukumnya misalkan. Nah, itu sampelnya. Jadi kalau dari KBBI, sampel itu sesuatu yang digunakan untuk menunjukkan sifat suatu kelompok yang lebih besar, bagian kecil yang mewakili kelompok atau keseluruhan yang lebih besar. Nah, itu ya contoh ya. Kemudian variabel penelitian. Nah, itu variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Itu variabel, itu benang merah penelitiannya. Nah, simbol penelitiannya, jadi dalam statistik itu ada simbol-simbol. Itu kalau di hukum mungkin tidak terlalu terpakai itu. Kemudian skala itu ya interval seperti itu ya, skala. Misalkan 5 sangat baik, 4 baik, 3 cukup baik, 2 kurang baik, 1 tidak baik, itu kan skala. Interval seperti itu. Nah, pengumpulan data ya pengumpulan data itu ya data yang dikumpulkan seperti itu ya. Pengumpulan data misalkan tadi ada pengumpulan yang pertama, kemudian pengolahan, penyajian, baru analisis gitu ya. Peranan komputer juga ada, peranan komputer tapi kemudian di bidang-bidang hukum, peranan komputer bisa juga digunakan atau juga tidak terlalu peran, tapi ada banyak ada. Jadi analisis data yang berupa angka dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan perangkat komputer. Apabila data berupa jadi ini banyak ya, ternyata banyak di juga kepakai, tidak hanya di statistik pendidikan, statistik hukum juga kita pasti menggunakan dengan aplikasi di komputer. Seperti itu ya yang dapat mungkin kita bahas. Nah, ini contoh statistik, bentuk-bentuk statistik ya. Nah, seperti ini kan ada ini ada bentuk diagram, kemudian tabel. Nah, itu kemudian contoh-contoh daripada statistik. Banyak juga bentuknya, itu hanya sebagai contoh. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang perlu kita diskusikan, silakan kita diskusikan, karena statistik juga sangat urgent bagi penelitian hukum. Demikian, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila sabil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.